Oke, student people, apa kabar kalian semua? Ini adalah episode 2 yang nggak kalah spesial dari episode sebelumnya. Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan nggak kalah eksklusif dari tamu sebelumnya. Ini adalah sebuah yang kalian pasti udah tahu, Bang Komeng. Siap. Halo Bang Komeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Komeng ini kebetulan kalian pasti udah tahu ini dari Korwil The Jack Mania. Iya, Luar- Kalimalang, Bang. Kalimalang ya, Iya. tepatnya di Kalimalang. Bang, gimana nih? Gue kepo banget sama sejarah terbentuknya Korwil Kalimalang nih untuk The Jack-nya sendiri. Coba boleh bantu ceritain sedikit mungkin Bang? Oke, terima kasih. Jackmania Kalimalang ini sebelum diresmikan jadi Korwil ya, itu sekitar kurang lebih 50 orang. Oh, 50 orang Iya. anggotanya ya? Pendirinya itu. Pendirinya 50. kurang lebih 50 orang. Itu diresmikan pada tahun 1999. 19 Mm, 9 9 99. 24 Gua belum November. lahir tuh. Oke. Iya, dengan berjalannya waktu gitu kan, karena kita Korwil kedua dan pertama di Jakarta Timur, Pertama makanya Jakarta Timur. kita dijuluki sama orang-orang tuh Dedengkot Timur. Dedengkot Timur. Iya. Kenapa sih bisa ada julukan Dedengkot Timur? Apa karena jumlahnya yang besar? Apa ada sejarah-sejarah tertentu tuh Bang? Dedengkot Timur itu kalau dibilang dari orang Betawi bahasanya, Dedengkot itu kan tua. Gitu. Tua ya dia. Oke. Tua, Oke. makanya di timur itu paling tua. Itu Paling tua. Jackmania The Kalimalang. Jackmania. Gitu. Oke. Dedengkotnya lah ya dia. Iya, betul. Kalau sekarang nih kan udah sekitar udah Desember nih, udah akhir tahun. Sekarang total member ada berapa dari The Jack Kalimalang sendiri? Saat ini anggota aktif Jackmania Kalimalang itu sekitar 965 orang. 956 orang. 65 orang. Oke, itu dari Kalimalangnya sendiri. Iya, betul. Dan aktif tuh ya. itu aktif. Luar biasa. Gokil. Itu kalau ada event atau itu dia pasti kumpul tuh ya, Bang ya. Iya, betul. Terus struktural kayak Korda dan Korwilnya tuh gimana sih, Bang? Kalau struktural di Jackmania Kalimalang itu pasti dari atas itu ada koordinator wilayah ya, itu saya Oke. sendiri. Oh, Abang ya. Lalu di bawahnya ada BPH, Badan Pengurus Harian. Oke. Ada sekretaris, ada bendahara, ada tiketing, Tiketing. ada bagian acara, ada bagian korlap, koordinator lapangan itu Oke. pengamanan dan lain-lainnya gitu. Baru setelah itu ada subkorwil. Subkorwil. Mungkin bisa dibilang itu Cabang ya? Cabang Cabang. gitu. Kita mempunyai subkorwil itu ada 12. Ada 12 Iya. subkorwil yang terbagi dari beberapa cabang nih. Iya. Di Jabodetabeknya ada 10, Bang. Oh, Jabodetabek ada 10. Di luar Jabodetabek ada 2, yaitu Ponorogo dan Temanggung, Oh, Temanggung Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu. Yang di Oke. Jabodetabek itu Lemah Abang, terus Jkota Patriot, terus JBSB, terus Narogong, Jati Asih, Jati Bening, Bangor Timur, Pondok Lapa ya. Banyak Terus tuh ya, luas ya. Duren Sawit, Cipinang Bali, dan Kampung Makassar. Kalau Abang sendiri jadi korwilnya itu udah berapa lama nih di The Jack Kalimalang? Saya itu jadi korwil kurang lebih di awal tahun 2011. 2011 berarti udah beberapa tahun lah, udah cukup Iya, lama ya. Gimana 13 nih tahun experience Abang menangani 900 sekian member yang itu semua udah punya KTA ya pasti ya? Iya, Kalau itu dikatakan aktif. member udah punya aktif. Betul. Oke. Betul. Itu gimana tuh? Pengalaman Abang menangani banyaknya member itu gimana? Iya, dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Memang tiap anggota itu kan berbeda-beda ya. Oke. Sip kepalanya, bahasa cara pikirnya, pola pikirnya. Jadi kita itu nggak bisa menyamain semua anggotanya tuh sama gitu. Oke. Jadi ada yang perlu pendekatan karakternya harus di pendekatan secara face to face gitu. Oke. Ada yang bisa langsung. Blast group gitu ya. Iya. Itu ada tergabung dalam grup WhatsApp gitu berarti ya? Ada juga Bang. Oke. Ada. Gitu. Berarti bukan cuman main invite aja tapi dia akan mempelajari kepribadiannya per orang-orangan itu ya. Betul. Luar biasa. Biasanya kita kalau
mempelajari tentang kepribadian itu, kita kayak tur bang. Misalnya 2 atau 3 hari kan di perjalanan kita kan tahu sifat-sifat orang seperti apa, cara berbicaranya seperti apa. Contoh-contohnya gimana sih bang cara mempelajari ketika abang nih menghadapi mereka, abang kan sendiri korwilnya nih, Iya. gimana nih cara ngelihat kayaknya mereka nih, oh nih oke nih anak apa gimana itu gimana? Untuk penilaian saya sih mungkin kalau yang yang agak susah menanggap gitu ya, biasanya memang harus butuh pendekatan gitu. Kalau yang mungkin gampang gitu, itu dengan cara brus semua, insya Allah bisa gitu. Jadi nggak terlalu capek gitu. Nggak terlalu capek. Gitu. Tapi selama beberapa tahun ini keluh kesah saya gimana nih? Aman-aman aja atau ada hal-hal yang gimana? Iya. Jadi kalau menurut gua punya pengalaman menarik buat gua itu saat 2018 Persija mau juara. 2018 kan Persija juara tuh. Iya. Nah, terus gimana tuh experience-nya? Jadi gini bang, itu gua sampai teman gua sendiri yang dekat rumah karena nomornya ganti nggak tahu itu pas baru selesai pertandingan baru gue balas bang, karena Gitu. di situ masuk itu kurang lebih hampir 2000 chat bang. 2000 chat masuk ke dalam satu WhatsApp yang Iya, sama. karena jumlah animo yang ingin nonton pertandingan penentuan itu berbanding tiketnya sedikit, yang mau nonton tuh banyak. Banyak. Nah, itu nanganinnya gimana tuh, Bang? Maksudnya kan ini overload lah ya, ibarat overload banget bener. nih. Kalau di kita gini bang, tiket kita kan maksudnya sedikit, jumlah anggota kita melebihi lebih banyak gitu. Itu kita saring bang. Saring. Saringnya itu melalui anggota aktif yang aktif di kegiatan. Misalnya dia saat kopdar dia datang, terus kegiatan lainnya dia rajin misalnya gitu. Itu yang akan kita prioritaskan. Nah, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa aja sih yang diadain dari The Jack Kalimalang di luar ngomongin soal kita nonton bareng nih, nonton bola gitu kan. Apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di dalamnya itu, Bang? Kita itu salah satunya punya nobar, itu bahasanya nobar. Nobar. Iya. Terus kita punya rapat pengurus. Rapat pengurus. Ya, Kumpul gitulah ya. Kumpul yang ngebahas organisasi. Terus juga ada juga bang kayak pengajian. Oh, pengajian. Iya. Positif sih ya. Seru. Jadi kan kalau orang berpandangan tuh supporter itu anarkis bahasa. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa menilai supporter itu anarkis dari luarnya aja. Oke. Kita harus masuk dulu, pasti ada bagian positifnya. Salah satunya yaitu kita sama kekeluargaan, berbaur dengan lingkungan sekitar gitu, nggak lupa gitu. Ada program-program tertentu gitu nggak sih dari The Jack? Ada, kalau di Kalimalang itu ada. Jadi menjelang liga bergulir, kita mengadakan rapat kerja bang. Ada rapat kerja. Rapat kerja yang kita rapatkan bersama anggota, lalu kita jalankan dalam satu musim penuh. Kita sepakati gitu. Misalnya kopdar keliling atau pengajian misalnya gitu. Terus tur wajib ini maksudnya berangkat yang satu titik gitu. Nah itu terus lagi kayak kunjungan ke wilayah. Kunjungan ke wilayah. Biasanya kegiatannya apa tuh kalau kunjungan kayak gitu? Kunjungan ya kita kayak kopdar juga sih. Oh, kopdar ya. Tentang bahas organisasi apa yang terjadi di wilayah ini, cara penanganannya mungkin seperti apa gitu. Saling tukar informasi dan pengalaman. Sharing gitu lah ya. Kalau untuk orang-orang yang pengen join KTA atau menjadi member gitu ya, itu harus di antar wilayah ya berarti. Betul. Lebih tepatnya gini. Misalnya wilayahnya Kalimalang, kita daftarkan kelurahan ABCD. Nah, hanya ABCD ini yang boleh kita kita ambil bahasanya gitu. Kalau Kalimalang kan bahasanya ini dia kelurahannya Kampung Makassar. Kampung Makassar. Dan sekitarnya lah ya. Nah, itu yang Kampung Makassar dan sekitarnya itu boleh kita rekrut. Gitu. Jadi kalau kita mendownload aplikasi di Jackmania. Nah, itu coba diinfoin ke teman-teman, siapa tahu di sini tuh ada yang belum atau mau gitu kan. Gimana sih cara, apakah segampang itu atau bagaimana? Coba. Gimana tuh, Bang? Kalau aplikasi itu kita kan mendownload dulu ya. Aplikasinya di Jackmania namanya. Lalu kita masukin biodata gitu. Kelurahan, Kelurahan. Kita pilih kelurahan mana. Nanti kalau misalnya di situ kelurahan ada
dua korwil pilihannya, atau itu kita bisa memilih mau korwil A atau B Oh, gitu. bisa milih ya Anggota kalau yang korwilnya. terdaftarnya ada dua barengan gitu bang, Oke. gitu. Tapi kalau korwil aja itu biasanya harus punya titik satu, nggak boleh ada korwil lain. Tapi di sekitaran yang Oh. biasanya ada korwil lainnya, Oke, paham paham gitu. paham paham. Iya, nanti kalau dia sudah mengikuti aturan atau persyaratan, Mm-mm. di situ dia berkoordinasi sama korwil. Hmm. Nah, kita sudah daftar, nanti lalu transfer. Kalau sudah transfer baru kita klik Nah, oke. oke, berarti ada transfer. Biasanya biaya yang dibutuhkan tuh berapa dan apa yang didapatkan? Untuk menjadi anggota Jackmania, calon anggota ini membayar 150.000, 150.000 mendapatkan kartu Jackmania, Jackmania. kartu anggota, dan kaos anggota. Hmm. Tuh. Bang, Hmm. gue kepo banget nih. Apa sih yang ini kan banyak ya. Kalau ngomongin The Jack tuh banyak banget ya. Mereka ribuan ya. Kalau untuk semua wilayah ya. Lebih Nah, bro. lebih malah ya kan. Kayak The Jack sebanyak itu kan. Nah, apa nih yang membedakan The Jack Kalimalang dengan mungkin daerah-daerah lainnya? Hmm. Ya kalau itu mungkin sama ya sebenarnya, beda-beda tipis lah ya. Beda-beda Cuma kan tipis. kalau Jackmania Kalimalang ini adalah korwil kedua bang. Korwil kedua Dari 91 korwil yang dari ada. 91 ini korwil keduanya. Iya. Jadi bisa dibilang Yang tadi itu lebih ya. tua, iya lebih tua setelah Oh. Kemayoran bang. Setelah Kemayoran tuh yang pertama. Yang pertama Oh, I Kemayoran. see. Dia yang Gitu. pertama baru Kalimalang kedua. Iya. Dan kalau yang mungkin lain-lainnya tempat lain hampir sama lah, nggak beda-beda jauh. Cuma karena mungkin kita kedua, jadi punya anak-anaknya punya militansi yang kuat gitu Oh. untuk mendukung Persija gitu. Makanya kenapa Jackmania Kalimalang ini punya slogan semangat pantang menyerah gitu. Coba gue Mendukung pengen Persija. denger deh. Berarti kalau kalau berarti kan udah punya kayak yel-yel atau slogan-slogan gitu kan. Nah, kalau dari Kalimalang sendiri kayak gimana coba? Bang? Gue penasaran deh, coba. Sebenarnya kita kalau slogan sih tetap ngikutin lagu-lagu Jackmania Oh, ya tetap ya sebenarnya. itu rata ya Iya, semua. Oh, iya oke. kalau bikin sendiri kita nggak punya lah ya. Oh, nggak punya. Oke, Iya, oke, saat oke. ini belum punya gitu. Mungkin ke depan mungkin ada lah Mungkin gitu. ada gitu kayak Iya. yel-yelnya gitu ya, ya, ya. Kalau kalau dari The Jackmania Kalimalang sendiri udah ada persiapan kayak anniversary gitu nggak sih? Iya, kebetulan tanggal 14 ini Tanggal 14 ini ya kita kan? perayaannya. Wah, luar biasa nih, Iya. Led. Jadi podcast ini akan menjadi openingnya ya, soft opening info buat teman-teman semua ya. Mungkin bisa Nah, dibilang gitu. kira-kira dari persiapan anniversary tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya, apa nih yang akan menjadi pembeda atau plan-plan apa nih yang bisa dibocorin ke teman-teman semua nih? Ya, tahun ini kita ke 25 tahun, Ke kita 25 tema tahun. dengan Passion of Silver. Passion of Silver. Iya. Itu akan mengadakan acara private party gitu. Private party itu terselenggaranya nanti di hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 22. Di lokasinya di. Kalau lokasi kita nggak bisa kasih tahu dulu karena bentuknya privat bang. Oh iya kan Iya, privat ya, lupa. betul. Iya, iya, benar, Jadi benar, hanya benar, benar. yang terdaftar atau undangan yang nanti bisa tahu Nah, gitu. makanya kalian buat warga-warga Kalimalang, anak-anak Kalimalang yang suka banget doyan nonton The Jack, kalian harus punya KTA Betul. supaya legalitasnya tuh sah gitu ya. Betul. Info-info update itu akan masuk di dalam grup. Ada di grup. Iya. Gitu. Persiapannya. Nah, Bang, Abang kan korwilnya nih dan udah menangani banyak sekali member gitu kan ya. Nah, gimana nih pandangan Abang selama beberapa tahun ini tentang persepak bolaan khususnya di Persija nih? Kalau dari Abang sendiri gimana? Ya kalau tentang Persija pasti pasang surut ya. Pasang surut nih. Ada naik, ada turun. Cuma apa? Cuma gini bang, Mm-mm. saat supporter pasang lagi bagus, pasti makin banyak kan? Oke. Ya kan? Kalau lagi surut itu otomatis sedikit. Justru di situ kita dipertanyakan militansi kita sebagai supporter, bahasa Oke. supporter sejati lah. Kita akan memberikan dukungan maupun Persija lagi di bawah ataupun di atas kita harus tetap ada.
gitu. Oh iya iya. Jadi jangan pernah karena lagi Persija lagi surut atau lagi mungkin belum wayanya menang gitu ya kan. Iya, Jadi low gitu. iya betul, Loyalitas waktu lah ya. betul. Syarat-syarat yang paling penting untuk bergabung di Jackmania itu apa sih, Bang? Pastinya punya loyalitas ya untuk Persija dan organisasi. Oke. Terus juga apa namanya, siap dalam hal tenaga, ya kan, waktu, pastinya juga materi, saling mendukung Mm, gitu. Dan intinya apa? Satu komando sih bang, satu komando. satu komando. Karena kita kan organisasi yang dari apa, punya kepala, di atas kepala itu ada lagi gitu kan. Iya, karena Jadi nggak satu orang ya. Ini iya, kan banyak nih. jadi harus dari atas ke bawah turun serak gitu. Nggak Hmm. apa, nggak jalan sendiri-sendiri Ya, gitu. harus satu Gitu. komando kan untuk Iya, satu suara ya. betul. Hmm. Betul, betul, betul. Nah, dari persepak bolaannya sendiri tim Persijanya. Kalau dari Abang sendiri gimana nih? Ada masukan, saran atau ada yang pengen disampaikan nggak tentang persepak bolaan ini? Persepak bolaan ini kalau saya lihat pas masuknya Bapak Erick Thohir Oke. eh, mulai perlahan naik ke atas lah gitu ya. Oh, udah mulai ada Eh, perkembangan nih ya. iya, cuma memang kalau di level klub berbicara di luar negeri masih kurang lah ya. Karena Hmm. bisa dibilang liga kita belum masih masih lumayan jauh untuk ke atas. Tapi karena saya bahasnya pencinta sepak bola lokal, Oke, lokal ya. kita harus optimis dan Optimis dong, harus betul. memberi dukungan apapun keadaan keadaan sepak bola ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Abang kira-kira apa sih yang menjadi catatan penting nih Hmm. untuk Persija untuk bisa berkembang ke ranah yang lebih maju gitu? Ya kalau saya sih gini, kita harus mendukung Persija dulu stabil bang. Stabil ya. Dalam Karena konteks apanya nih misalkan? penonton, Penontonnya ya? dukungan Dukungan ke ya. Karena itu ngaruh banget stadion pasti langsung. ke performa mereka kayak ini kan ya. Betul, ke performa, ke apa namanya, ke keuangan klub juga Keuangan klub. pasti bisa bisa konsisten gitu. Hmm. Dan pemain biasanya kalau ada Jackmania itu gairah atau semangatnya dua kali lipat bahasanya gitu bang. Abang pun melihat itu ya. Oh Faktanya iya, di lapangan ketika supporter lebih bersuara dan lebih semangat, mereka pun ngaruh ya dalam ngaruh, segi permainan ya. sangat ngaruh gitu. Hmm. Itu. Ada catatan-catatan penting nggak sih Bang untuk persepak bolaannya? Kalau menurut Abang sebagai supporter sejatinya dari The Jackmania nih. Kalau saya sih gini aja, kita harus bisa menjaga nama baik Persija. Hmm. Kita supporter, kalah menang itu hal biasa. Kalah menang tuh hal biasa. Betul. Nah, ketika kita kalah, kita harus beri apa, motivasi ke tim dan pemain, bukan malah menghujat gitu. Ya. Kalau menghujat kan ada juga, kita harus bisa akuin pemain itu ada yang mungkin mentalnya bisa down Ya. karena dihujat. Nah, harusnya kita semangatin bang. Tapi pernah berarti ada in case di mana The Jackmania sendiri kurang serak mungkin sama pemainnya itu sering terjadi ya berarti. Pastinya ada, Pasti ada ya pasti mungkin ada. ya. Cuma kan kita harus bisa apa, menahan gitu, menahan dalam hal Ya. ketika pemain ini jelek kita semangati dulu. Ketika mungkin pemain ini nggak bisa perform bagus gitu, ya nanti kan ada masa jeda, Mungkin ya kita bisa ganti pemain itu kan gitu kan, dengan Ya. kita mengusulkan ke manajemen. Tuh. Oh bisa ya masuk ke situ ya. Ya kalau segalanya mungkin mendukung, kenapa enggak gitu. Iya betul Karena betul kan kita betul. bahasanya sponsor yang paling besar itu bukan ABCD tapi pendukungnya sendiri. Pendukungnya sendiri. Betul betul betul. Gitu. Nah, kalau dari Abang nih, tadi kan di awal pembicaraan kita, Abang sempat bilang kalau sebenarnya image pandangan dari masyarakat sendiri ngelihat supporter tuh sepertinya gimana gitu. Padahal kan banyak poin-poin positif nih. Betul. Nah, mungkin kayaknya di podcast kali ini adalah momen yang paling tepat buat teman-teman tahu bahwa sebenarnya yang dinamakan supporter itu sebenarnya nggak seburuk yang dikira, ya kan? Iya. Coba Bang, sampaikan ke teman-teman sebenarnya itu seperti apa sih aslinya. Ini kan langsung dari core will-nya nih, guys. Iya. Jadi mungkin pandangan dari apa, masyarakat di luar sepak bola melihat supporter itu anarkis gitu kan. Tapi jangan langsung melihat dari satu
2 orang itu mungkin bisa disebut oknum. Oknum, Tapi iya. lihatlah dari mayoritas. Mayoritasnya. Karena sekarang dan dahulu itu berbeda. Hmm. Dahulu mungkin kedewasaannya masih kurang, tapi berjalannya waktu itu sekarang mengarah lebih baik gitu. Saya yakin tuh, walaupun pasti ada ya namanya suatu kehidupan ada kerikilnya. Ya, Itu kan namanya mungkin nggak mulus-mulus ya banget gitu ya. cobaan buat kita semua. Tapi kita bukan pengen jadi yang terbaik, tapi kita pengen jadi lebih baik, Bang. Jadi lebih baik itu pesan-pesannya guys. Jadi nggak selamanya apa yang kalian lihat dari kacamata kalian itu semua benar. Betul. Atau kompor-kompor biasanya tuh kan ya. Betul. Padahal belum tentu karena di dalamnya tuh ternyata banyak kegiatan-kegiatan positif bang ya. Ada pengajian juga, ada banyak berbagai macam hal lah positif ya. Betul. Nah, kalau dari Jackmania sendiri ada merch Jack Kalimalang nggak? Ada, kita punya. Ada ya? Kita pakai tokonya itu julukan kita Dedengkot Timur. Apa tuh? Dedengkot Timur Outlet. Dedengkot Timur Outlet. Outlet. Iya. Itu udah ada store-nya sendiri ya? Sudah ada, Bang, sebagai store dan sekretariat kita. Wah, gokil. Itu biasanya lengkap tuh ya, baju. Baju apa aja tuh, Bang? Iya, merchandise, Bang. Merchandise Persija lah, pernak-perniknya. Oh, apa aja lah ya, Iya. banyak. Nah, kalau dari Abang nih. eh tentang 900 sekian member. Nah, ada nggak hal-hal yang pengen disampaikan untuk orang-orang yang mungkin pengen join atau mungkin yang sudah tergabung nih di podcast ini mungkin bisa disuarakan kan secara gamblang nih. Gimana nih Bang? Iya, untuk yang sudah jadi member atau menjadi anggota di Jackmania wilayah Kalimalang, mari kita lebih solid lagi dalam hal berorganisasi, terus juga mendukung Persija dengan militan, tentunya dengan hal-hal positif, tetap menjaga nama baik. Dan yang belum bergabung, ayo kita bergabung, kita belajar berorganisasi, kita saling belajar di situ, supaya kita mendapatkan ilmu, teman, dan pastinya tidak ada yang bisa dibilang paling pintar. Yeah. Kita semua belajar, saling koreksi jika kita salah, dan kalau ada hal baik tentunya silahkan diberikan masukan yang positif supaya kita jauh lebih baik gitu. Karena di dalam grup itu bisa komunikasi secara terbuka ya di dalam grup itu ya. Iya. Apapun ya. Iya, kita bisa menyampaikan di situ, ada masukan apa, ada saran apa gitu, ada kritikan apa, silahkan. Karena saya mengajarkan ketika kita punya suatu masalah, kita selesaikan di rumah kita, Ya. bukan di luar. Ya, Gitu. betul. Karena kalau di luar takutnya ada orang yang tidak suka kita, kita malah dipanas-panasi gitu. Bahasanya saya mengajarkan itu untuk menjaga organisasi kita lebih terjaga sih. Iya, Gitu iya. aja. Nah, Abang, aku penasaran nih, Bang. Kan berarti kalau Abang tadi dari 2000 berapa? Saya memimpin dari 2011. Oke, berarti kan sebelumnya ada perjalanannya ya. Gimana nih cerita Abang bisa menjadi titik sekarang ini? Mungkin banyak yang penasaran ya, banyak yang belum tahu nih mungkin. Iya kan? Iya. Belum banyak yang tahu cerita itu ya, Bang. Saya sebelum menjadi Korwil itu, saya menjadi anggota dulu. Anggota ya, itu awal anggota nih. di tahun 2000, Bang. Oh, tahun 2000 ya. Iya. Lalu berjalan itu saya menjadi pengurus 2 tahun. Pengurus 2 tahun. Iya, terus ada pergantian. Saya merasa tertantang. Akhirnya saya mengajukan diri untuk menjadi calon Korwil. Itu ada pemilihannya gitu ya? Ada, Bang. Dan voting. Iya, kebetulan waktu itu voting. Oh, oke. Keren, Voting. seru. Saya dipercaya. Akhirnya saya siap memban amanah ini sampai sekarang. Gimana rasanya Bang pertama kali mengajukan diri dan tiba-tiba terpilih gitu, mendapatkan suara terbanyak? Ya, kita pastinya harus percaya diri dulu, tapi tidak tidak jumawa gitu, Bang. Setelah kita harus juga merasa yakin dulu bahwa kita bisa gitu kan. Ketika kita merasa bisa dan dapat amanah ini, ya kita harus berusaha jaga, Bang. Bahasanya kita akan berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. buat organisasi ini gitu. Karena bagaimanapun juga
saya juga besar di sini. Terus juga teman-teman sampai sekarang ini Jackmania Kalimalang sampai usia 25 tahun ini Iya. karena kalian, Karena karena kalian. anggota kita yang punya Luar militansi biasa. gitu. Gokil. Nah, dari teman-teman Eastern People nih akan ada beberapa cuplikan di layar terkait beberapa foto-foto dari The Jack Kalimalang. Coba kita preview dulu nih, guys. Nah, ini nih di layar kita ini ada Open PO T-shirt Anniversary The Jackmania Wilayah X Kalimalang ke-25. Ini adalah salah satu desainnya ya. Iya, Bang. Dan ini masih dibuka sampai sekarang. Kita udah tutup, Bang. Waduh, sayang banget. Tuh kan, nyesel pasti kalian. Keren banget nih. Kalimalang itu apa tuh tulisan di bawahnya tuh, Bang? Passion Silver tema. Oh ya, temanya. Itu kenapa bisa mengangkat tema itu tuh apa? Coba ada story-nya nggak sih? Iya, kalau bahasanya 25 kan silver ya, Ya, oke. bahasanya gitu. Jadi lebih simpel aja sih, Bang. Oh, Gitu. oke. Jadi 25 tahun itu perjalanan yang nggak mudah, Bang. Iya sih, Lika-liku. memang sih. Iya. 25 tahun bisa bayangin. 25 tahun tuh perjalanan panjang dan penuh adaptasi pasti ya. Betul, Bang. Nah, yang ini ada gambar Kalimalangnya juga. Oh keren, ada macannya ya. Dan Kota Timur. Coba nextnya ada pembuatan dan perpanjangan EKTA The Jack Wilayah X Kalimalang. Nah, oh ini adalah ininya ya Bang ya, kartu anggotanya ya. Iya, Jadi tuh bentuknya e-money ya. emang nih sekarang. Wah luar biasa. Jadi tuh nggak cuman sekedar KTA, kan dulu mungkin ada fase di mana KTA tuh ya KTA doang gitu ya. Iya, betul. Apa sih yang bisa bikin bisa kepikiran jadi e-money itu? Iya, karena kan perkembangan zaman ya. Iya betul. Jadi bisa dipakai apa aja, jadi bukan sekedar hanya kartu gitu, Tuh. Bang. Jadi benefitnya juga lumayan nih. Iya, jadi bisa Kepake ya. KRL, Hmm. busway gitu kan. Terus bisa pembelian di Jackmania merchandise, dan kayak ada toko-toko yang bisa lah untuk Oh, digunakan iya, gitu. iya, Jadi betul, lebih betul. multifungsi. Nah, kalau abang nih ada plan-plan tur tanda nggak? Sebelum kita bahas ke Instagram lebih lanjut nih. Plan kita tuh pas keputusan raker itu kita akan tandang atau tur wajib itu ke Solo. Ke Persis Solo. Solo, ya, menghadapi Persis Solo. Oke. Gitu. Itu di bulan Januari, saya lupa tanggal berapa. Oke. Ya, biasanya kita membuka pendaftaran itu kurang lebih seminggu, Bang, Seminggu sebelum. sebelum pertandingan. Gitu. Itu info update buat kalian yang nonton podcast kali ini. Jadi ada seminggu sebelum dari tur tandang di Solo ya tempatnya. Nah, kalian bisa langsung registrasi. Betul. Gimana tuh caranya, Bang? Pastinya kita membuka pendaftaran, lalu kita maksudnya sebelum menentukan itu kita ada perhitungan untuk menentukan berapa biayanya. Setelah sudah keluar, kita naikkan pamflet, dibuka seminggu. Teman-teman yang ingin tour itu bisa mendaftarkan dengan menunjukkan KTA, Ya. terus Berarti harus terdaftar dulu ya. ya, ada juga kita beberapa persen untuk umum, Bang. Untuk umum bisa ya. Umum Tuh, bisa, untuk umum tapi bisa. tidak banyak gitu ya. Jadi ada perbedaan antara umum dan yang punya KTA Nah, gitu. perbedaannya apa tuh? Apakah dia Perbedaannya, lebih cepet? harga aja, Bang. Harganya. Iya, Oke. lebih murah yang Punya member KTA. punya KTA, benar. Tuh benefitnya tuh banyak banget ternyata ya. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu akun official dari The Jackmania Kalimalang, ini berikut adalah Instagramnya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow The Jackmania Kalimalang, apa khususnya buat teman-teman yang domisilinya di Kalimalang. Betul. Lu nggak ada Jack banget kalau lu nggak gabung. Iya nggak sih Bang? Betul. Coba Bang kasih invitation Bang di podcast kali ini Bang. Ya, mari kita bergabung yang belum punya KTA di The Jackmania Kalimalang. Silakan untuk mendaftarkan diri di aplikasi The Jackmania sesuai kelurahan masing-masing yang sudah terdaftar di The Jackmania Kalimalang. Dan juga
Jangan sungkan untuk jika tidak mengerti silakan japri atau menghubungi nomor yang tertera, maka kita akan komunikasikan di mana kesulitannya, kita akan memberikan arahan atau solusi buat teman-teman supaya bisa bergabung gitu. Oke guys, gimana? Seru banget kan podcast episode 2 ini bareng Bang Komeng ya. Iya. Luar biasa. Oke, sampai ketemu di podcast Eastern People selanjutnya. Siapa lagi tamu undangannya? Kalian pasti kepokan. See you next podcast. Thank you Abang. Oke, Bang. Thank you.